kriminalisasi ulama. Karena hukum itu yang dilihat bukan sosoknya, tetapi perilakunya. Jadi dan saya tetap berpendapat ya ini bagian dari kriminalisasi karena ditarget. Kalau perilakunya salah, maka harus ada proses hukum. Sosoknya bisa siapa? Ya bisa Habib, bisa Kiai, bisa pejabat. Kalau mau menegakkan hukum silakan, itu kan harus dibuktikan. Jangan-jangan itu juga rekaan, kan bisa saja tuh. Islamofobia ini kan tidak bisa diterapkan kepada Singapura, presidennya aja muslimah kok. Presiden Singapura itu orang Islam, dan di Singapura sendiri banyak sekali masyarakat beragama Islam. Jadi saya katakan ini adalah bagian dari sebuah fenomena yang menurut saya ada fobia terhadap Islam, Islamofobia. Bagaimana seorang seperti Fadlizon dan Fahri Hamzah yang lulusan perguruan tinggi negeri terkenal bisa-bisanya gagal paham mengambil kesimpulan seperti itu. 4 tahun, 5 tahun belakangan ini aja tiba-tiba menyeruak Islamofobia, melakukan diskriminasi, melakukan pernyataan kebencian. Nggak boleh. Jadi Somat juga harus mulai mawas diri, introspeksi diri. Kenapa Anda dimasukkan ke list not to lend atau NPL? Jadi mau ngomong sampai berbusa-busa gitu ya, sampai giginya maju sekalipun hampir tidak ada manfaat. Ya kalau saya ditolak oleh pemerintah Singapura, saya juga berhak untuk bertanya, kira-kira kenapa saya ditolak? Kenapa saya perlu bertanya? Supaya tidak terjadi keributan dan kegaduhan serta kerusuhan di tengah-tengah masyarakat. So saya menginginkan jangan sampai karena peristiwa ini hubungan baik antara Indonesia dengan Singapura terganggu begitu. Pegiat media sosial Ade Armando menilai Ustadz Abdul Somad tidak layak menjadi pendakwah jika terus menyuarakan ujaran kebencian. Hal itu disampaikan pada Ade Armando dalam kanal YouTube Cokro TV yang dikutip Kamis 26 Mei 2022. Kita di Indonesia juga memperjuangkan Islam yang damai. Kalau Somad terus menyerahkan kebencian, dia pun tidak layak menjadi juru dakwah di sini, ujar Ade Armando. Ade Armando juga menyinggung pendukung UAS yang dinilainya memalukan karena sudah meneror Singapura lantaran UAS ditolak. Yang lebih parah, pemerintah Singapura mengumumkan bahwa banyak pendukung UAS yang mengancam Singapura melalui akun-akun media sosial mereka. Salah satu akun menyerukan agar Singapura dibom dan dihancurkan, ujar Ade Armando. Buat saya respon semacam ini sungguh-sungguh memalukan. Pemerintah Singapura sudah memberikan penjelasan tentang pencekalan Somad. Menurut Ade Armando, pernyataan Mendagri Singapura sudah jelas menjabarkan alasan UAS ditolak karena menyebarkan ajaran ekstremis. Kedua, Somad merendahkan agama lain. Misalnya pernah menyebut salib Kristen sebagai tempat jin kafir. Semua juga menyebut secara terbuka non-muslim sebagai kafir, ujarnya. Nggak ada kriminalisasi ulama. Karena hukum itu yang dilihat bukan sosoknya, tetapi perilakunya. Jadi dan saya tetap berpendapat ya ini bagian dari kriminalisasi karena ditarget. Ketegangan hubungan antara ras dan agama sudah mengancam Singapura sejak kelahirannya. Tahun 1965, karena itu pemerintah Singapura selalu sensitif dengan potensi perpecahan bangsanya. Dalam konteks inilah mereka menolak Somad. Tegasnya pendakwah Hilmi Firdausi menyinggung soal masifnya pemberitaan mengenai kasus ditolak masuknya UAS ke Singapura yang dialami oleh UAS. Menurut Hilmi Firdaus, kasus UAS sengaja dibiarkan berlarut-larut untuk menutupi masalah besar yang saat ini sedang muncul ke permukaannya, yakni tertangkapnya mafia minyak goreng yang selama ini menjadi teka-teki. Kasus teleportasi yang dialami oleh UAS menjadi perhatian berbagai kalangan masyarakat. Tapi Hilmi Firdaus, ia menyampaikan bahwa jangan sampai masalah minyak goreng terlupakan oleh publik. Berita tentang UAS digoreng secara luar biasa hingga menutupi berita tertangkapnya mafia minyak goreng yang ternyata adalah sudahlah, salam dari Makassar menuju Palopo walau buzzer memakai kasar, aku rapopo.
Katanya pengalihan isu, coba tanya dulu sama UAS. Siapa yang pertama kali memberikan kabar dirinya ditolak masuk ke Singapura? Setahu saya UAS sendiri yang mengabari lewat media sosial. Lalu keesokan harinya diceritakan lewat video yang ditayangkan di YouTube. Kalau perilakunya salah, maka harus ada proses hukum. Sosoknya bisa siapa? Ya bisa Habib, bisa Kiai, bisa pejabat. Kalau mau menegakkan hukum silakan, itu kan harus dibuktikan. Jangan-jangan itu juga rekaan, kan bisa saja tuh. Kalau saja UAS diam dan menutup rapat kasus ini, pasti tidak akan ada yang tahu. Tapi karena dipamerkan dan diceritakan, maka jadi heboh dan viral. Melihat reaksi dan sikap yang tak bijak dari UAS, tampaknya dia memang ingin semua orang tahu dirinya dideportasi, agar bisa play victim dan mendulang simpati yang besar. Tak taunya malah blunder dan disindir habis-habisan. Dia mungkin ingin agar semua orang membelanya dan mengancam Singapura dan mengecam Singapura. Belum lagi ditambah perilaku menjijikan dari pendukungnya yang rada-rada konyol. Ancam demo, lah tuntutlah, minta maaflah, boikot Singapura, mengatai Singapura dengan kalimat kasar dan lain-lain. Wajar dong kalau media memberitakan ini. Secara masih berita ini besar karena ulah UAS sendiri dan pendukungnya yang kekanak-kanakan. Coba kalau UAS ada menerima, pasti akan selesai sampai di situ. Karena tidak rela, marah, ngamuk, makanya Singapura didesak berikan penjelasan. Islamofobia ini kan tidak bisa diterapkan kepada Singapura, presidennya aja muslimah kok. Presiden Singapura itu orang Islam, dan di Singapura sendiri banyak sekali masyarakat beragama Islam. Jadi saya katakan ini adalah bagian dari sebuah fenomena yang menurut saya ada fobia terhadap Islam, Islamofobia gitu ya. Singapura langsung jatuhkan produk dahsyat yang membuat UAS malu, sehingga dirinya ini adalah pemberitaan yang tidak mungkin dilewatkan media begitu saja. Siapa suruh UAS begitu reaktif dalam diberitahu dan memberitahu ke publik? Jadi aneh kalau salahkan ini adalah pengalihan isu. Memang tak lama berselang setelah kasus UAS mencuat, kasus tertangkapnya mafia minyak goreng, yakni Line Siwe, yang ditetapkan Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai tersangka baru dalam kasus korupsi minyak goreng. Bagaimana seorang seperti Fadlizon dan Fahri Hamzah yang lulusan perguruan tinggi negeri terkenal bisa-bisanya gagal paham mengambil kesimpulan seperti itu. 4 tahun, 5 tahun belakangan ini aja tiba-tiba menyeruak Islamofobia, melakukan diskriminasi, melakukan pernyataan kebencian, nggak boleh. Di media, Lin Siwei disebut sebagai penasehat salah satu kementerian di Kabinet Kerja Presiden Jokowi. Tak hanya itu, dia juga diketahui adalah pendukung Jokowi yang pernah menggalang dukungan 2014 lalu, kemudian memegang revitalisasi Kota Tua Jakarta di bawah kepemimpinan Ahok. Ini saya bukan mendukung tersangka ya, biarin aja dia ditangkap dan menerima hukumannya sendiri. Kalau memang bersalah, tapi ada banyak yang menyebut janji Jokowi secara tidak fair. Jadi saya tambahkan ini masih lain, biar fair, mulai masuk ke pemerintahan. Dengan terlibat dalam debat calon presiden 2003, dia menjadi peneliti, dia menjadi perilis dari pasangan calon presiden SBY dan JK. Dia pernah menjadi sekretaris tim perundingan antara pemerintah Indonesia dengan Action di dalam penjaring, di dalam mencari penyelesaian ladang-ladang minyak di Cepu, yang berhasil diselesaikan pada 2006 dan sempat menjabat sebagai staf khusus dari Menteri Negara BUMN Sugiharto, daftar khusus dari Menko Perekonomian Abu Rizal Bakri. Dia juga menjadi asisten dan mencoba perekonomian di jabat Sofyan Jalil pada 2014 lalu. Dia dipercaya oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution sebagai polisi advisor saat periode pertama pemerintahan Jokowi JK. Jadi yang mau saya sampaikan adalah konyol kalau mengecap ini ke Jokowi lalu membuat narasi menyerang Jokowi. Padahal Line Siwei bukan anak kemarin sore, sudah malang melintang di politik sejak dulu.
Paham ya, jadi kalau ada yang mau mengaitkan orang ini dengan tubuh Jokowi. Oleh karena Jadi Somad juga harus mulai mawas diri, introspeksi diri. Kenapa Anda dimasukkan ke list notulen atau NPL? Jadi mau ngomong sampai berbusa-busa gitu ya, sampai giginya maju sekalipun hampir tidak ada manfaat.